Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat, calon guru penggerak Indonesia. Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi dengan saya Dian Andriani di Aksi Nyata Modul 1.4. Selamat menyaksikan. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Fasilitator Hebat Ibu Eba Suhaibah serta pengajar praktik Bapak Suntari. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berikut adalah aksi nyata penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan universal di sekolah saya. Berikut adalah aksi nyata penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan universal di sekolah saya. Berikut adalah aksi nyata penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan universal di sekolah saya. Berikut adalah aksi nyata penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan universal di sekolah saya. Berikut motivasi, hukuman, dan penghargaan. Pada dasarnya ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goshen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut adalah aksi nyata penerapan restitusi di sekolah. Tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang dibuat sesuai dengan waktu. Berikut adalah implementasi keyakinan kelas di sekolah saya, yaitu berada di lingkungan kelas dan di bengkel. Berikut adalah implementasi keyakinan kelas di sekolah saya, yaitu berada di lingkungan kelas dan di bengkel. Berikut adalah implementasi keyakinan kelas di sekolah saya, yaitu berada di lingkungan kelas dan di bengkel. Berikut adalah implementasi keyakinan kelas di sekolah saya. Menurut Glaser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Menurut Diana Goshen, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai seorang pendidik, posisi kontrol yang sebaiknya dilakukan adalah seorang manajer. Berikut penerapan posisi kontrol sebagai seorang manajer di sekolah. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas perbuatan yang dilakukan.
Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi menurut Diana Goshen. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, maaf ya Melisa, kemudian ganggu istirahatnya. Kemudian ingin ketemu sama kamu di sini. Iya Bu. Sebenarnya Budian ingin tanya, sebenarnya apa sih tadi yang terjadi di kelas? Itu Bu, tadi tuh saya kan baru masuk, kan telat, habis dihukum dari luar, capek, di dalam kelas malah dituduh ngambil pulpennya Manda. Ya memang sebenarnya itu hal yang wajar ya. Kamu kan udah datang terlambat, kesel pastinya dihukum. Iya Bu. Udah gitu kamu capek, terus pakai dituduh. Oke, jadi kalau menurut Melisa itu sudah sesuaikah dengan apa yang Melisa inginkan? Ya enggak Bu, kan seharusnya saya itu datang lebih pagi biar nggak terlambat. Terus saya juga merasa bersalah habis bentak Manda. Kan seharusnya ngomong baik-baik bisa, tadi kebawa emosi Bu. Soalnya tidur langsung dibangunin. Oh iya, berarti kan kamu merasa tidak mengambil pulpennya Manda, Iya. tapi kamu dituduh, sehingga kamu tadi untung saja Melisa tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Bisa saja kan melakukan yang lebih dari itu, tapi Melisa sudah melakukan yang terbaik. Apakah yang tadi Melisa lakukan itu sesuai dengan keyakinan Melisa? Enggak Bu. Keyakinannya seperti apa tadi keyakinan yang baik yang bisa dilakukan Melisa? Pada sesi berbagi kali ini, saya mensosialisasikan atau membagikan budaya positif yang sudah saya pelajari bersama rekan-rekan saya di sekolah di SMK Negeri 2 Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat yang ada di tempat ini. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit dari hasil yang saya terima atau saya dapatkan di calon guru penggerak. Jadi di sini saya hanya sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita sudah menerapkan, tapi mungkin ada yang kelewat, nanti bisa kita sharing bersama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ini seperti ini bagaimana, kalau seperti ini seperti apa gitu, enggak Bapak. Jadi saya mulai saja. Untuk materinya sekarang adalah budaya positif. Oke. Jadi ini pertanyaan pematik untuk Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Untuk yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk yang pertama, mungkin ada yang bisa bantu saya menjawab? Terima kasih Bu Devi. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu Devi setuju atau tidak? Alasannya Ibu? Terima kasih banyak. Berarti menurut Bu Devi, untuk pernyataan statement yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bu Devi tidak setuju, karena bukan mendisiplinkan tapi membuat lebih parah lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang bisa bantu jawab saya? Setuju atau tidak setuju? Kalau enggak saya sebut ya. Pak Honi? Setuju. Pak Honi setuju, alasannya Pak? Ya mendisiplinkan anak ya biasa membuat uang kertas bersih, kita hitung apa dia punya tanggung jawab. Terima kasih banyak. Pendapat Pak Honi setuju. Kemudian untuk yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya, nanti kalau kamu ranking 1, saya akan kasih hadiah kamu jalan-jalan. Atau saya kasih hadiah kamu coklat atau mobil. Nah, yang ketiga, ada yang bisa bantu jawab setuju atau tidak setuju? Silakan, terima kasih Bu Sapti. Setuju. Setuju, alasannya? Misalnya penghargaan dan tidak belum materi ya, kita hanya kok ambil ujian setiap hari. Ujian itu kok bisa berupa ujian lah, makanya berupa ujian itu menurut saya bisa membangkitkan motivasi anak.
Terima kasih banyak. Jadi ini pertanyaannya untuk di awal karena kita nanti bahas di sini Bu. Jadi 3 ini nanti kita bahas di budaya positif ini kita bahas tentang ini. Bagaimana sih hukuman? Kemudian dengan pemberian hukuman misalnya dengan hal positif membaca, kemudian penghargaan kepada anak itu sebenarnya sifatnya bagaimana? Kita bahas lebih dalam tentang ini. Kemudian untuk topik kita hari ini itu belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Itu untuk teori materi yang kedua, kemudian keyakinan kelas yang ketiga, keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, untuk yang kelima posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sekarang kita mulai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini mungkin kekelelahan tangan ya, ini simulasi. Jadi misalnya kita punya sesuatu yang berharga di tangan kita. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang memberikan, ada orang yang meminta apa yang menurut kita berharga? Apakah kita akan memberikannya? Nah, ini nanti pengaruhnya ke murid kita. Jadi posisi kontrol, kita tuh posisi kontrolnya bisa nggak sih guru itu nanti menggerakkan anak, mengontrol anak itu bisa nggak? Jadi sesuatu yang berharga ke anak itu bisa nggak kita ambil sebagai seorang guru, bisa nggak kita ambil. Nah, jadi dengan simulasi misalnya tadi sudah diberikan simulasi, ditarik mau atau enggak, walaupun dengan bujukan, walaupun dengan apa, kita ibaratkan kita ini kan guru ya, suka menjudgment anak, tolong disiplin, monggo Bu Ida. Kita ini anak, ayo ikuti aturan saya, ayo anak baiklah, ayo anak ikuti peraturan. Nah, kita ini sebagai posisi kontrol, kita bisa nggak membuat anak itu berubah atau mengontrol anak? Nah, sebenarnya menurut, nah ini masuk ke ilustrasi kontrol guru ya. Ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Jadi sebenarnya kontrol itu datang dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa guru itu kan, karena hanya guru itu ilusinya begini. Ilusi guru itu bisa mengontrol. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi itu semua adalah ilusi. Yang bisa merubah anak-anak kita, diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak bisa guru itu misalnya kamu tak suruh lari, kamu bisa berubah, itu tidak bisa. Jadi tergantung mereka membuka diri sama kita enggak, mereka siap enggak kita kontrol, mereka siap enggak kita rubah. Jadi itu kita makanya nanti di sini ada perbedaan antara peraturan kelas, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Itu nanti kita bahas di sini karena memang posisi guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Jadi ini hanya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa kepada anak. Karena selama ini juga saya lakukan, saya memaksa anak belajar nak. Kalau itu semua tidak datang dari motivasi intrinsik dia, motivasi dari dalam diri dia untuk orang bisa mengontrolnya, itu tidak akan bisa. Gitu nggih. Next. Siapa sesungguhnya yang memiliki posisi kontrol? Nah, di sini. Ini berdasarkan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti ilustrasinya tadi, saya punya sesuatu. Apabila saya ingin memberikan ke orang lain, maka saya yang ingin memberikan kan? Bukan orang maupun dipaksa dengan hal apapun, dia tidak akan mau. Sama dengan siswa, kecuali ada alasan tertentu, mungkin dia sudah percaya sama kita. Dia care dengan kita, dia yakin dengan kita. Jadi posisi kontrol itu nanti kembali lagi ke diri anak. Jadi kita hanya bisa menumbuhkan motivasi internalnya kepada siswa. Next, untuk disiplin positif, ini ada teori motivasi, teori 5 posisi kontrol, sama kebutuhan dasar manusia. Jadi semua itu nanti berhubungan satu dengan yang lain. Ini yang sering kita agak salah pahami. Saya juga, saya sendiri dari belajar modul ini saya mengerti apa sih artinya disiplin. Awalnya saya taunya disiplin itu ya taat aturan, disiplin itu ya tertib. Padahal sebenarnya arti disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi melenceng jauh ya Bapak Ibu pemahaman. Saya juga waktu belajar ini shock terapi kayak oh ternyata pemahaman saya itu salah tentang disiplin. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar.
bukan tertibkan, bukan mematuhi aturan, bukan, tapi disiplin itu adalah belajar. Nah, namun budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi selama ini yang kita lakukan begitu, memaknai tentang disiplin. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi ini sharing saya dengan Bapak Ibu semua bahwa disiplin itu memang bukan hal-hal yang sesuai aturan atau harus dipatuhi, tapi disiplin itu adalah maksudnya adalah belajar, arti yang sesungguhnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu masuk ke dalam karakter Pancasila. Jadi semua kita harus bermuaranya adalah profil pelajar Pancasila. Apapun yang kita lakukan itu untuk menuju ke anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti tadi, pematik pertanyaan pertama, setuju atau tidak apabila diberikan hukuman, setuju apa tidak kalau tidak diberikan penghargaan. Ini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ada berasal dari eksternal atau berasal dari luar. Tujuan dari motivasi itu menghindari ketidaknyamanan tadi, awal manusia pasti seperti itu, kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain. Mereka ada motivasi awal itu karena menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, tapi yang terpenting itu adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri, seperti untuk menghargai diri kita sendiri. Saya dulu juga sebelum belajar ini, saya mengakui memang motivasi-motivasi itu sering datang dari eksternal, tapi setelah belajar ini, insya Allah motivasi saya niatkan untuk belajar dari internal, motivasi intrinsik yang nantinya dapat saya tularkan kepada peserta didik kita. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri, cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita bisa memerintah anak, maka kita juga harus bisa memerintah diri kita sendiri. Jadi kita seringnya perintah-perintah ke anak, tapi nggak konsep balik ke diri kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu, merdeka. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi kadang-kadang penghargaan itu bukan hal yang baik, tapi malah menghukum. Menghukum. Kenapa bisa menghukum? Kenapa penghargaan itu bisa menghukum? Awal anak kita berikan tadi permen. Kamu kerjain tugas ya, saya kasih permen. Nanti yang kedua, ketiga, lama-lama dia akan begini, Bu, mana permennya? Jadi bukan ketergantungan. Itu bukan merupakan penghargaan tapi malah hukuman. Jadi apapun itu semua harus kita tumbuhkan dari dalam diri, bukan oleh embel-embel yang lain. Permen, nanti mereka akan, oh aku nggak dikasih permen, jadi bukan sadar dari dalam dirinya. Jadi penghargaan itu sifatnya adalah menjadi hukuman. Penghargaan itu menjadi hukuman. Nah, ini jadi harusnya kalau penghargaan itu adalah fokus kepada proses, bukan kepada hasil. Misal kita memberi penghargaan kepada anak bukan karena dia ranking 1. Jadi kita sebutkan nanti akan menimbulkan kecemburuan. Kadang anak yang kita kasih penghargaan di kelas, selamat ya kamu ranking 1, dia malah dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, itu namanya hukuman. Jadi penghargaan yang membuat jadi hukuman karena dia dibenci, ini ranking 1. Jadi dia dikucilkan, dia dicuekin, jadi itu penghargaan malah membuat jadi hukuman. Jadi sini kalau kita mau memberikan penghargaan kepada anak, itu sebutkan prosesnya. Devi, selamat ya, kamu ranking 1, kenapa? Karena kamu belajarnya sungguh-sungguh. Karena kamu setiap hari mengerjakan tugas, karena kamu masuk ke kelas, jadi bukan, selamat Devi, kamu ranking 1. Itu nanti membuat teman-temannya, kok Devi ranking 1, dia bukan dapat penghargaan tapi malah dapat penghukuman. Jadi sebutkan prosesnya. Kalau mau memberikan penghargaan harus fokus pada prosesnya. Next, ini nilai kebajikannya. Misalnya kemarin saya perhatian, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, kemudian rasa tanggung jawabmu. Jadi ke prosesnya. Ini tindakan guru, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi, menulis 100 kali, boleh tidak?
itu hukuman atau konsekuensi. Ada dua ini teorinya, konsekuensi atau hukuman. Jadi ini masuk misalnya kalimat pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Misalnya dia terlambat, saya tidak akan terlambat. Itu masuk konsekuensi ataukah hukuman? Hukuman, tepat sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa alasannya hukuman? Jadi kita sharing kembali, apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu terkadang anak tidak tahu. Kalau dia tiba-tiba datang, kamu lari, kamu push up, dia tidak tahu. Nah, tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati dulu dengan anak. Jadi kalau terlambat, nanti hukumannya adalah push up. Anak sudah mengerti. Walaupun memang itu menyakitkan, tapi anak sudah sadar dan dia ikhlas. Tapi kalau misalnya hukuman itu dia push up 100 kali, lari, dia tidak tahu kok push up sih, dia tidak boleh yang lain Pak, bisa enggak? Jadi yang diputuskan secara tiba-tiba dan kadang-kadang itu menyakitkan untuk anak sampai jangka waktu yang berkepanjangan. Kadang ada guru kan yang dibenci, di jalan dibegal, kemudian ya seperti itu karena gurunya menghukum tapi tidak memberikan konsekuensi. Jadi kalau misalnya ini, nah ini ada contoh lagi ya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi atau hukuman. Untuk yang ketiga ini jawabannya adalah konsekuensi, karena dia mencoret-coret punya temannya. Oh iya, yang keempat, karena dia mencoret-coret buku temannya. Awalnya buku temannya adalah putih, bersih, kosong atau tidak ada tulisan coret-coret. Kemudian dia mencoret-coret, berarti dia harus mengganti buku temannya yang awal tidak dicoret. Itu adalah konsekuensi. Mengembalikan sesuatu yang awal, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, dia yang menumpahkan, konsekuensinya adalah dia mengembalikan. Walaupun itu bukan kesepakatan. Iya, karena awalnya tidak begitu. Nggih, karena awalnya dia sudah tahu itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, itu kalau misalnya sudah disepakati dengan guru PJOK, berarti dia konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba diberikan dan sifatnya itu menyakitkan, bahkan itu masuknya ke hukuman. Ini nggih. Next, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ini adalah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit itu hukuman. Kalau membuat anak merasa tidak nyaman itu konsekuensi. Memang dia tidak nyaman, tapi itu konsekuensi masuknya. Anak membenci kedisiplinan, itu nanti hukuman itu membuat anak malah membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai. Kenapa saya harus mengembalikan? Karena saya salah. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Next ya. Nah ini cara yang terbaik adalah restitusi. Jadi cara-cara hukuman, konsekuensi itu sebaiknya kita hindari. Kita beralihnya ke restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi suatu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi kalau hukuman, konsekuensi itu jangkanya pendek, menyadarkan mereka tapi jangka pendek. Kalau restitusi itu membuat mereka lebih kokoh dari dalam, lebih kuat. Jadi ini yang disarankan, yang terbaik. Ini ada perbedaan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan, itu restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, sifatnya adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, makanya kita nanti ada keyakinan kelas, bukan lagi kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari, kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi kembali lagi fokus pada karakter tapi bukan tindakannya, dan restitusi fokus pada solusi.
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan dia diasingkan, tapi mengembalikan dia kembali pada kelompoknya. Ini keyakinan kelas. Ada satu statement, ini ada statement 3. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Itu peraturan. Mengapa harus keyakinan? Jadi bukan peraturan. Kita bahas di sini. Ini masuknya ke budaya positif. Jadi ke budaya positif nanti adalah ke lingkungan positif dan keyakinan kelas. Ini contoh ya, contoh untuk yang mana perbedaannya, kesepakatan dengan keyakinan. Yang mana yang masuk kesepakatan, yang mana masuk keyakinan. Misalnya contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang mana yang kesepakatan kelas, yang mana yang keyakinan kelas. Silakan. Ada yang bisa bantu? Yang mana yang masuk keyakinan, yang mana kesepakatan? Iya, tulisannya kesepakatan. Maksudnya ini hanya mengecoh, dan yang mana yang keyakinan, yang mana yang kesepakatan. Itu keyakinan. Keyakinan. Terima kasih. Apa maksud keyakinan itu, Bida? Kenapa bisa bilang kami guru dan murid yang saling menyayangi? Itu keyakinan. Dari mana? Dari hati, Ya, terima kasih banyak. Jadi untuk yang sebelah sana itu memang keyakinan kelas, dan ini nanti yang harus kita sepakati. Jadi terjadi interaksi dua arah, tidak merugikan salah satu, alias dua-duanya merasa memiliki, dua-duanya saling berinteraksi, itulah namanya keyakinan. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kan ya, kita yakin bahwa guru sama murid harus saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Itu keyakinan, keyakinan kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi nanti saya juga merubah semuanya. Awalnya saya juga kesepakatan kelas, tapi sekarang saya beralih ke membuat keyakinan kelas. Nah, ini peraturan, kemudian keyakinan kelasnya seperti apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya berarti kalau sudah meminjam buku itu harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Nanti kalimat-kalimat peraturan kita jadikan kesepakatan untuk keyakinan. Nanti apa yang mereka yakini. Ini keyakinannya tanggung jawab yang kita tumbuhkan dari situ. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nanti kita buat kalimat keyakinan kelas, tapi apa tujuan utamanya? Yang kita yakini adalah menghormati orang lain. Itu yang penting. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi sudah jelas ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Satu lagi perilaku. Kenapa seseorang itu kadang berperilaku menyimpang, termasuk anak-anak kita? Karena dia memiliki kebutuhan dasar yang tidak tercukupi, ya, yang tidak terpenuhi. Makanya dia memiliki perilaku menyimpang. Ada 5. Jadi kita bisa identifikasi kenapa dia begitu, kebutuhan dasar apa sih yang tidak dia miliki atau yang belum terpenuhi. Jadi dari kelima keyakinan ini, pertama bertahan hidup itu termasuknya ke dalam kesehatan, makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, papan, itu masuknya ke kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Kemudian rasa sayang, penguasaan itu masuknya ke dalam psikologinya. Mungkin dia di rumah seperti apa. Jadi kalau kita lihat anak kita, kok dia caper ya. Nah, jadi kita agak sadar mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya dari rasa kasih sayang di rumah. Mungkin seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini nanti terkait sekali dengan perilaku anak-anak, dan kecenderungan orang itu berperilaku seperti itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ini tentang 5 posisi kontrol. Tadi ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita sebagai seorang guru tidak diperkenankan untuk posisi kontrol, penghukum, ataupun pembuat rasa bersalah. Harus kita tinggalkan. Yang terbaik adalah manajer. Jadi kalau saya ada
yang dihukum di depan, saya juga tadi pendampingan ditanya, Ibu tolong nanti dikasih tahu ya, hukuman sudah tidak ada lagi. Jadi kalau saya bilang ini kan masuknya ke karakter SMK 2 Pak. SMK 2 ini seperti ini. Ya nanti kalau sifatnya menghukum itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Iya, konsekuensi, bisa restitusi, keyakinannya seperti apa, kita kembali lagi. Next, ini contoh-contoh kalimat membuat rasa bersalah. Itu adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah belajar melakukannya, itu penghukum. Nanti bisa saya bagi untuk PPT-nya atau materinya. Segitiga restitusi ini yang terakhir yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kita harus tadi memahami secara keseluruhan, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan juga bisa mengontrol mereka sebagai manajer. Nah, jadi untuk menstabilkan identitas, ada langkah-langkahnya ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menanyakan keyakinan. Yang ketiga, kita selalu tanyakan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kalian? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita yakini? Ini contoh kalimat-kalimatnya. Ini contoh ya, budaya positif yang harus kita bersama kembangkan di sekolah kita. Jadi budaya positif seperti apa? Misalnya ini yang banyak hilang, yang saya lihat yang pertama adalah anak masuk ke sekolah langsung selonong boy, tidak ada ibaratnya tabula rasa, mereka tidak punya perasaan ini orang ada di depan siapa. Nanti saya ya kita semua ini karena ini PR adalah PR semua satu sekolahan. Nah mereka saya pengennya kembali lagi ke seperti dulu. Mereka itu ada menghargai, tidak harus berhormat kepada gurunya, tapi ibaratnya senyum, salam, sapa 3S itu kita kembalikan lagi untuk tadi karakter yang kuat kepada anak-anak kita. Kemudian ya ini tadi budaya positif perlu kita tumbuhkan kembali, seperti kebersihan setelah selesai ataupun sebelum, itu yang kita harapkan bisa kita kembangkan lagi di sekolah kita, karena masuknya ke karakter atau keyakinan-keyakinan yang baik. Jumat bersih, kemudian senam bersama. Jadi masuknya ke budaya positif. Budaya positif itu apa? Perbuatan positif yang kita lakukan secara terus-menerus berkali-kali setiap hari. Jadi secara berkelanjutan terus-menerus dan akhirnya menjadi budaya. Jadi positif seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? 5 menit saja ya. 1 penanya, 2 penanya, monggo. Ada yang tanya? Pemahamannya atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Devi. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang restitusi ya. Oke. 3 tahap. Apakah tahapan itu boleh dibolak-balik apa harus urut gitu? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih sekali, pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi kalau untuk segitiga restitusi itu harus dilaksanakan secara bertahap, walaupun nanti kondisional. Cuman untuk pertama kali anak mengalami masalah, pasti dia egonya tinggi. Kita redam itu nggak bisa. Jadi kita harus yang langkah pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kita jangan berontak. Anak berontak, kita jangan berontakin lagi. Kita bilang, ya sudah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Buat dia reda dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita nanti berlanjut. Kalau misalnya anak buat salah langsung kita bilang kamu salah, munjak dia. Jadi kita memang posisi 3 restitusi itu sesuaikan dengan urutannya. Walaupun nanti kondisional di lapangan seperti apa kata-katanya, yang jelas untuk segitiga restitusi memang ini ya, menstabilkan dulu identitas. Jadi anak jangan langsung digas. Kita langsung iya, setiap orang pasti berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi. Bapak Ibu juga berbuat salah, pasti dia akan redam. Kemudian kita lanjutkan lagi ke validasi. Kamu sebenarnya sudah benar, apa yang kamu pertahankan? Kita tanya dulu, saya mempertahankan ini apa? Karena saya kan tadi
ini saya akan difitnah, saya juga tidak mau difitnah. Nah, kemudian kita bilang, iya, sikap kamu mempertahankan apa yang kamu anggap itu benar, tidak salah. Jadi kita ke validasi dulu kebutuhan dia. Baru yang terakhir kita flashback, buat dia bercerita dulu, buat dia nyaman dengan kita. Sampai dia merasa nyaman, dia cerita semuanya, baru kita keluarkan. Kita jurus yang terakhir adalah menanyakan, sebenarnya apa yang kamu yakini? Kamu itu pengen menjadi pribadi yang bagaimana? Apakah menurut kamu itu sudah benar dengan membentak temannya, dengan datang terlambat? Jadi nanti kita sesuaikan alur ketiga restitusi itu. Itu Bu Devi, matur suwun. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Bu Ovi? Nggih, terima kasih Bu Zainab. Ya. Perbedaan kesepakatan dengan keyakinan. Kesepakatan itu tadinya, kalau kesepakatan itu awalnya adalah biasanya guru yang menuntun. Kalau kesepakatan itu biasanya guru yang menuntun. Kita sepakati ya, kalau terlambat begini biasanya. Tapi kalau keyakinan itu lebih kita tanamkan, apa sih yang kamu yakini dulu. Kalau anak belum punya keyakinan, seperti, mohon maaf, ini sekolah kita memang, anak belum punya keyakinan, dan kita tumbuhkan dulu keyakinannya. Kadang anak belum yakin apa yang, dia nggak tahu keyakinannya, jadi kita tumbuhkan dulu keyakinannya. Perbuatan baiklah, kalau seperti ini, seperti ini. Kalau kesepakatan itu biasanya guru yang lebih dominan, gurunya lebih dominan. Tapi kalau keyakinan biasanya tumbuh dari dia. Misal ada hukuman yang enggak laras, kita harus tanamkan dulu fondasi keyakinan yang positif itu. Contoh misalnya ya, saya pernah melakukan hukuman, saya suruh dia membaca Quran. Itu kan keyakinan, kalau dia orang muslim dia yakin dengan kitab sucinya kan. Anak juga ada yang bacanya asal-asalan, kemudian saya gini lagi, Le, itu kitab sucimu ya Nang, tolong hargai kitab suci kamu, agamamu apa? Islam Bu. Dia kan belajar membacanya itu dengan sungguh-sungguh karena dia yakin. Awalnya kan asal bacanya, kemudian kita yakinkan lagi. Itu keyakinan, sudah sesuaikan dengan keyakinanmu. Keyakinanmu apa? Tolong jangan mencoreng. Ya ibaratnya itu sudah keyakinan yang harus kamu miliki. Kemudian dia dapat bersikap lebih baik lagi. Ada lagi Bu Sherly? Pas, paham nggih? Ada lagi nggak? Pertanyaannya sudah cukup? Cukup nggih? Nanti akan saya bagi untuk PPT-nya atau bisa sharing nanti di lain kesempatan, bisa tanya secara langsung. Mungkin begitu presentasi dari saya atau sosialisasi saya pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.